Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal mengenai optika geometri cermin dan lensa. Soal yang pertama, sebuah benda diletakkan 30 cm di depan lensa konvergen dengan jarak fokus 15 cm. Tentukan letak, perbesaran, dan sifat-sifat bayangan. Di sini yang diketahuinya adalah letak bendanya. Jadi di sini adalah S sama dengan 30 cm. Kemudian jarak fokusnya, ini jarak fokus lensa konvergen. Jadi di sini adalah F sama dengan 15 cm. Jadi ini adalah fokus lensa konvergen, yaitu positif. Di sini lensa konvergen adalah lensa cembung atau lensa positif. Kemudian yang ditanyakan adalah letak bayangan. Jadi di sini S aksen sama dengan berapa. Kemudian perbesaran bayangan, yaitu M sama dengan berapa. Kemudian sifat-sifat bayangannya. Jadi di sini adalah sifat bayangannya bagaimana. Jadi ini yang ditanyakan. Kemudian kita jawab satu persatu. Di sini kita jawab S aksennya terlebih dahulu. Di sini untuk menjawab S aksen kita menggunakan rumus jarak fokus, yaitu 1 per F sama dengan 1 per S ditambah dengan 1 per S aksen. Jadi ini rumusnya untuk mencari S aksennya. Di sini fokusnya adalah 15, jadi di 1 per 15 sama dengan 1 per S-nya ini adalah ini 30, jadi di sini 30 ditambah dengan 1 per S aksen. Jadi kita cari S aksennya. Di sini 1 per 30-nya kita pindahkan ke sini. Jadi di sini 1 per 15, kemudian dikurangi dengan 1 per 30 sama dengan 1 per S aksen. Maka di sini 1 per S aksen sama dengan, ini kita samakan penyebutnya. Jadi di sini adalah 15 dan 30. Angka yang bisa dibagi dengan 15 dan 30 adalah 30. Jadi di sini 30 dibagi 15 adalah 2, kemudian 2 dikali 1, yaitu 2. Jadi di sini 2, kemudian ini dikurangi, jadi 30 dibagi 30 adalah 1. Jadi di sini adalah 1. Jadi di sini 1 per S aksen sama dengan 2 dikurangi 1 adalah 1, jadi 1 per, maka S aksennya adalah sama dengan ini dibalik, jadi 30 per 1. Jadi di sini 30 per 1. Hasilnya adalah 30. Jadi 30 cm. Jadi ini S aksennya yaitu 30 cm. Di sini positif, maka sifatnya adalah nyata. Jadi karena positif, sifatnya adalah nyata. Kemudian kita hitung M-nya atau perbesarannya. Jadi di sini M yaitu sama dengan, rumus dari M adalah tanda mutlak S aksen per S. Jadi ini rumus M-nya. Kita masukkan angkanya. Jadi di sini sama dengan tanda mutlak S aksennya adalah ini. Jadi di sini 30 per S-nya adalah ini 30. Jadi di sini sama dengan 30 dibagi 30 adalah 1. Jadi perbesarannya adalah 1 kali. Jadi ini M-nya, yaitu 1 kali. Kemudian kita akan menentukan sifat bayangannya. Jadi sifat bayangannya di sini adalah S aksennya positif, maka sifatnya adalah nyata. Jadi yang pertama adalah nyata. Kemudian karena sifat bayangannya nyata, maka di sini terbalik. Jadi karena nyata ini, maka sifat bayangannya terbalik. Jadi nyata terbalik. Kemudian kita lihat perbesarannya, di sini adalah perbesaran 1 kali, maka di sini adalah sama besar. Jadi sama besar karena perbesarannya ini sama dengan 1. Jadi jika perbesaran sama dengan 1, maka sifatnya adalah sama besar. Jadi ini sifat bayangannya yaitu nyata, terbalik, dan sama besar. Jadi ini jawabannya. Kemudian soal berikutnya, sebuah lensa cembung memiliki jarak fokus 4 cm. Berapa jauhkah letak benda di depan lensa agar terbentuk bayangan nyata dan 8 kali besar bendanya? Di sini yang diketahuinya adalah jarak fokus lensa cembung. Jadi di sini F sama dengan 4 cm. Di sini lensa cembung ini adalah lensa positif. Jadi fokusnya adalah positif. Kemudian ini adalah perbesaran bayangannya. Jadi perbesarannya ini adalah 8 kali besar bendanya. Berarti di sini adalah M sama dengan 8 kali. Jadi ini yang diketahuinya.
Yang ditanyakan adalah letak benda di depan lensa, yaitu S, sama dengan berapa. Jadi, ini S-nya yang kita cari. Jadi, untuk mencari S ini, kita bisa gunakan rumus jarak fokusnya. Jadi, di sini 1 per F sama dengan 1 per S ditambah dengan 1 per S aksen. Jadi, kita bisa menggunakan rumus ini. Di sini kita tentukan terlebih dahulu S aksennya. Jadi, S aksennya bisa kita cari dari M-nya. Jadi, di sini M sama dengan, rumus dari M adalah tanda mutlak S aksen per S. Jadi ini rumusnya, kemudian kita masukkan M-nya ini adalah 8. Jadi 8 sama dengan tanda mutlak S aksen per S. Jadi ini rumusnya. Maka di sini S-nya bisa dipindah ke sini. Jadi di sini adalah 8S sama dengan S aksen. Jadi S aksennya adalah sama dengan 8S. Jadi ini S aksennya. Di sini karena bayangannya adalah nyata, jadi di sini adalah positif. Jadi di sini adalah nyata. Jadi S aksennya adalah nyata, jadi di sini adalah positif. Jadi S aksennya sama dengan 8S. Kita masukkan ke sini. Jadi di sini adalah 1 per F, F-nya ini adalah 4. Jadi di sini 4. Kemudian sama dengan 1 per S ditambah dengan 1 per S aksennya ini adalah ini. Jadi di sini 8S. Jadi di sini 1 per 4 sama dengan, ini kita samakan penyebutnya. Jadi di sini S, di sini 8S. Jadi yang bisa dibagi dengan S dan 8S adalah 8S. Jadi 8S dibagi S adalah 8. Jadi 8 dikali 1 adalah 8. Kemudian ini ditambah. Jadi 8S tambah 8S ini adalah 1. Jadi dikali 1 adalah 1. Jadi ini, jadi di sini 1 per 4 sama dengan 8 tambah 1 adalah 9 per 8S. Ini bisa kita kali silang, jadi 8S dikali 1 adalah 8S sama dengan 4 dikali 9. Jadi di sini 4 kali 9. Maka S sama dengan, di sini 4 kali 9 adalah 36, jadi ini 36, kemudian dibagi dengan 8. Jadi 8-nya pindah ke bawah. Jadi 36 dibagi 8 adalah sama dengan 4,5. Jadi S-nya adalah 4,5 cm. Jadi ini jawabannya. Jadi letak benda di depan lensa adalah 4,5 cm. Demikian pembahasan mengenai lensa cembung.